Bab 145, Dingin dan Mematikan. Kau bilang ingin dia diserahkan padamu, lalu aku harus menuruti kehendakmu? Wei Yi menyeringai dingin, suaranya penuh ejekan. Tanpa ragu sedikit pun, pedang di tangannya langsung meluncur turun. Cera ASSS. Kilatan cahaya pedang membelah udara, menyambut hantaman pukulan So yang Lanshan. Dua kekuatan besar itu saling berbenturan keras di udara, meledak dalam gelombang energi mematikan yang membuat tanah di bawah mereka ikut bergetar. Keduanya terpaksa mundur 2 langkah, napas terhempas, saling tatap tanpa sedikit pun melonggarkan kewaspadaan. Ouyang Lanshan menggertakkan gigi. Dada indahnya naik turun, jelas menunjukkan betapa marahnya dia sekarang. Wei, kau! Apa? Wei Yi menatapnya tajam. Apa aku salah? Kalau kau benar-benar ingin bertarung, aku siap. Tapi, kau yakin bisa menang melawanku sekarang? Nada suara Wei Yi terdengar ringan, tapi aura tekanan dari tubuhnya membuat udara terasa berat. Dia bukan tipe pria yang akan melunak hanya karena lawannya seorang wanita. Apalagi wanita itu datang dengan nada perintah dan sikap menyebalkan. Dua sosok itu saling berhadapan, mata bertemu mata, kilat api seakan berloncatan di udara di antara mereka. Saat suasana memanas, para prajurit dari dua faksi sekta Overlord dan Sha Wuzhong telah berhasil menundukkan seluruh sisa pasukan Liu Xiangho. Termasuk di antaranya, si sombong dan angkuh Wei Yuankang. Tuan Wei, kata Hu Zhengtai, wakil kepala sekta Overlord sambil membungkuk sopan. Orang-orang ini bagaimana? Perlu kami bawa ke markas? Wei Yi menoleh pelan, bibirnya menyunggingkan senyum, tapi senyum itu dingin seperti es di musim dingin. Kenapa repot-repot membawa mereka? Katanya dengan nada ringan. Namun justru kalimat itu membuat jantung Ouyang Lanshan berdebar aneh. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik sikap tenang Wei Yi. Langkah Wei Yi mulai mendekat. Pedangnya masih terhunus, mata tajamnya menyapu satu persatu wajah para tahanan. Tapi yang menjadi pusat tujuannya Wei Yuankang berdiri paling depan, wajahnya tetap pongah, penuh kesombongan. Wei Yi, cepat lepaskan aku! Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidupmu. Bentaknya keras. Kau tahu siapa aku, kan? Ayahku Warong, Tuan Liu Xiangho, tidak akan diam saja melihat anaknya disakiti. Lepaskan aku sekarang, mungkin semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kalau kau berpikir bisa menyandera dan memeras kami, hahaha, mimpi saja. Wei Yuankang mendongak dengan angkuh, sama sekali tidak menyadari posisinya yang sedang berada di ujung tanduk. Baginya, nama besar Liu Xiangho adalah perisai tak tertembus. Dan Wei Yi? Tak lebih dari seorang pembangkang kelas bawah yang sedang sesaat berjaya. Wei Yi menghentikan langkah. Menatapnya, seolah melihat seekor anjing yang menggonggong namun tak tahu bahwa lehernya sudah dililit tali jagal. Bodoh! Wei Yi hanya mengucapkan satu kata dengan suara rendah dan dingin. Memang benar-benar bodoh. Ouyang Lanshan pun mendengus tak tahan, ikut menimpali meski awalnya dia ingin menyelamatkan pemuda itu. Bocah ini tidak tahu mati, sudah ditolong pun tetap sombong. SWINGG. Tiba-tiba, cahaya perak melintas. Darah menyembur deras. Teriakan pun tak sempat. Tubuh Wei Yuankang terguncang. Matanya melebar tak percaya, mulutnya membuka sedikit entah ingin memaki atau memohon namun yang keluar hanya gelegak darah merah dari tenggorokannya. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara berat. Deu GG. Semuanya terjadi begitu cepat. Bahkan Ouyang Lanshan yang berdiri tak jauh darinya terdiam membeku. Ia tak menyangka Wei Yi benar-benar membunuh anak dari Tuan Liu Xiangho. Tepat di depan matanya. Semua orang di tempat itu membeku. Tak satu pun bisa bergerak.
Mata mereka terpaku pada pemandangan mengerikan di depan mata Wei, benar-benar menggorok leher Wei Yuankang dengan satu tebasan pedang. Darah menyembur liar, dan kata-kata yang baru saja ingin keluar dari mulut Wei Yuankang terputus begitu saja, seolah dunia tiba-tiba membisu. Waktu terasa berhenti sesaat. Semua mata membelalak. Bahkan Wei Yuankang sendiri juga terkejut, bola matanya membesar, pupil matanya melebar tajam, penuh dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Kau! Hanya itu yang sempat keluar dari mulutnya. Wei Yuankang tak pernah menyangka, sampai napas terakhirnya, bahwa Wei benar-benar akan berani membunuhnya. Bukan sekadar melukai, bukan sekadar mempermalukan, tapi benar-benar membunuhnya. Dengan begitu kejam, dan begitu cepat, warna wajahnya memucat drastis. Nafasnya tersengal. Matanya masih memancarkan ketidakrelaan. Lalu tubuhnya ambruk begitu saja ke tanah, tak bergerak lagi. Huaa! Suara decakan napas tertahan serempak terdengar dari mulut semua orang. Termasuk Kou Yang Lanshan. Dia sendiri tidak menyangka Wei akan benar-benar melakukannya. Kau tidak takut dibalas oleh Liu Xianggu? Tanya Yang Lanshan akhirnya, wajahnya sedikit berubah. Wei hanya memutar kepalanya sedikit, lalu tersenyum dingin. Aku sudah membunuh begitu banyak orangnya, katanya pelan. Kau pikir dia akan anggap semua ini tak pernah terjadi? Kata-kata itu menusuk. Yang Lanshan terdiam sejenak. Benar juga. 6 dari 8 penjaga utama telah tewas. Belum lagi puluhan prajurit pribadi Liu Xiangho yang juga tak selamat. Ini bukan lagi soal kehilangan muka, tapi penghinaan mutlak terhadap otoritas dan kekuasaan. Lagi pula, dia mengutus begitu banyak orang untuk membunuhku. Wei Yi mendengus pelan. Apa aku tidak boleh membalasnya sedikit? Tatapannya dingin, suaranya datar, namun oranya begitu menusuk dan menusuk tulang. Ini bukan lagi soal dendam, tapi tentang prinsip bertahan hidup. Jika kau datang untuk membunuhku, maka bersiaplah untuk mati lebih dulu. Jangan salahkan aku. Salahkan saja nasib kalian yang buruk. Setelah itu, Wei mulai berjalan. Langkahnya perlahan namun mantap. Pedang di tangannya terangkat kembali, dingin dan tanpa ampun. Para penjaga yang telah ditangkap tak sempat berkata apapun. Satu tebasan. Satu korban. Wei Yi membabat mereka satu persatu, tanpa ragu, tanpa jeda. Tanpa sedikit pun belas kasihan. Di telinganya, notifikasi dari sistem berbunyi berkali-kali. Setiap kepala yang jatuh, setiap tubuh yang ambruk, berarti tumpukan poin pengalaman baru yang dia kumpulkan. Bahkan prajurit yang ditangkap oleh Sha Wuzong tak luput dari penghabisan. Wei Yi membantai mereka semua. Lebih dari 30 mayat tergeletak diam di tanah dalam waktu tak sampai 10 menit. Meski sebagian dari mereka hanyalah prajurit biasa dan tidak memberikan banyak pengalaman, namun jika dijumlahkan, jumlahnya sangat lumayan. Dan sekarang, Wei Yi hanya selangkah lagi menuju peringkat 10 besar Grandmaster. Namun di sisi lain, wajah-wajah lain mulai pucat. Para saksi mata, baik dari Sha Wuzong maupun sekta Overlord semua menelan ludah. Mereka tidak tahu bahwa Wei Yi sedang berburu pengalaman. Yang mereka tahu hanyalah, pria ini sangat kuat, dan juga sangat kejam. Dalam sekejap, aura takut menyebar di antara mereka. Mereka secara refleks mundur beberapa langkah, seolah takut menjadi korban berikutnya. Kuat saja sudah menakutkan. Tapi kuat dan kejam. Itu benar-benar mengerikan. Tiba-tiba, Yang Lanshan menyipitkan mata. Ada orang datang. Katanya pelan, suaranya berubah serius. Wei Yi tersenyum tipis. Sepertinya, ikan besar yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Tawa kecilnya terdengar, namun hawa dingin yang memancar dari tubuhnya justru membuat bulu kuduk siapapun berdiri.
Suara derap kuda terdengar dari kejauhan. 4 sosok muncul dari balik debu yang berterbangan. Jumlah mereka sedikit, namun aura yang mereka pancarkan membuat atmosfer seolah membeku. Mereka adalah 4 dewa penjaga paling kuat di bawah komando langsung Liu Xiangho Warong. 1 orang di antaranya sudah mencapai tahap ke-7 Walmuling. 2 lainnya di tahap ke-5 dan ke-6. Bahkan yang paling lemah di antara mereka, tetap merupakan lawan tangguh yang tak bisa diremehkan. Melihat mereka muncul bersama, wajah siapapun akan berubah tegang. Termasuk Ouyang Lanshan. 4 raja penjaga, katanya dengan nada waspada. 1 di tahap 7, 1 di tahap 6, dan 2 lainnya di tahap 5. Keempatnya bukan tokoh sembarangan. Tak ada satu pun yang mudah dihadapi. Aku paling hanya bisa menangani 1 dari mereka, katanya jujur. Wei menoleh, ekspresinya agak terkejut. Kau berniat membantuku? Itu sungguh di luar dugaannya. Bukankah tadi dia nyaris baku hantam dengan Ouyang Lanshan? Lagi pula, gadis itu datang dengan maksud menghabisi Liu Chang, orang yang telah dibunuh oleh Wei sendiri. Tapi sekarang dia malah menawarkan bantuan? Jangan bilang kau jatuh cinta padaku, tanya Wei tanpa sadar. Kalimat itu membuat Ouyang Lanshan tertegun. Lalu wajahnya meledak dengan berbagai ekspresi. Marah, malu, muak. Semua jadi satu. Wei sialan! Bisa nggak kau punya rasa malu sedikit? Aku ini butakah sampai bisa suka sama kau? Dengarkan baik-baik, bentaknya. Kalau semua pria di dunia ini mati, aku pun tetap tidak akan suka padamu. Tahu nggak, ha? Wei Yu hanya mengangguk santai. Ah, itu baru reaksi normal, katanya lega. Dia bahkan menarik napas panjang dan terlihat lega, seolah baru saja melepas beban berat. Ouyang Lanshan nyaris gila melihat ekspresi itu. Kelopak matanya berkedut, dan untuk sesaat, dia nyaris melompat dan memukul pria itu tepat di wajah. Bab 146, 4 Raja Penjaga. Kau sepertinya tahu sesuatu, ya? Kematian para pemimpin sebelumnya dari sekta Overlord ada kaitannya dengan kediaman Liu Xiangho, bukan? Wei Yi tiba-tiba membuka suara, menatap lurus ke arah Ouyang Lanshan dengan sorot mata tajam. Ouyang Lanshan sontak tertegun. Ia melirik Wei Yi penuh keterkejutan. Meski ia cukup kesal dan dongkol dengan tingkah pria itu, namun kecerdasannya benar-benar sulit untuk tidak dikagumi. Baru beberapa kata saja, Wei Yi sudah bisa menebak maksud tersembunyinya. Dia terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang bahkan orang dalam pun belum tentu tahu. Aku tidak tahu pasti tentang sekte Overlord, jawab Ouyang Lanshan akhirnya, nada suaranya lebih tenang. Tapi di cabang kami, Sha Wuzong, kematian beberapa tokoh penting jelas-jelas terkait dengan kediaman Liu Xiangho. Kalau aku harus menebak, sosok di balik semua kericuhan yang belakangan mengguncang seluruh kota, kemungkinan besar adalah Liu Xiangho Warong itu sendiri. Wei Yi menyipitkan mata, lalu perlahan angguk. Dalam hatinya sudah muncul keputusan. Nanti sisakan 1 orang hidup, katanya pelan. Di hadapan 4 tokoh besar dari kediaman Liu Xiangho, semua adalah pendekar tingkat Wuling yang sudah punya nama. Bukan hanya Wei Yi tidak tampak gentar, dia malah berani bicara soal menyisakan 1 sebagai tawanan. Kalau bukan Wei Yi, siapa lagi yang bisa berbicara seperti itu dengan begitu percaya diri? Anehnya, Ouyang Lanshan sama sekali tak menentangnya. Bahkan dia mengangguk setuju, seolah kalimat Wei Yi memang hal paling wajar di dunia. Faktanya, di mata Ouyang Lanshan bahkan di mata semua yang ada di sana, Wei Yi sudah tak bisa lagi dianggap sebagai seorang Grand Master biasa. Kekuatannya sudah pantas disejajarkan bahkan melampaui sebagian pendekar Wuling. Kemudian ia berbalik, menatap 2 wakil pemimpin di belakangnya. Kalian berdua, tangani 1 orang bersama-sama, perintahnya. Aku pun akan bantu 1. Aku tak bisa jamin menang,
tapi menahan satu orang, harusnya masih bisa. Saat itu, Hu Jintao dari pihak sekta Overlord juga maju ke depan. Aku ikut. Aku juga seorang Wuling, masa harus mundur begitu saja? Baik, Tuan Hu, hati-hati. Wei Yi menasihati dengan anggukan. Setelah itu, ia mengangkat tangan dan mengibaskan sedikit. Yang lain, semuanya mundur. Pertarungan antar Wuling bukan sesuatu yang bisa dicampuri oleh para prajurit biasa. Wei Yi tak ingin kehilangan lebih banyak anak buahnya karena mereka ikut campur dalam pertempuran kelas tinggi. Ouyang Lanshan juga memerintahkan hal yang sama pada anak buahnya. Tak perlu mengorbankan nyawa orang-orang mereka hanya untuk sok berani. Beberapa saat kemudian, hanya 5 orang tersisa di tengah-tengah tanah lapang yang berlumuran darah. Dan tak lama setelah itu 4 kuda perang muncul dari balik debu. Keempatnya datang dengan kecepatan tinggi. Sosok-sosok mereka kokoh, sorot mata mereka tajam dan penuh aura membunuh. Tapi saat tiba dan melihat sekeliling, mata mereka langsung terfokus pada satu titik. Tubuh Wei Wankang tergeletak kaku di tengah genangan darah. Wajah keempat orang itu langsung berubah serius. Dingin, mengerikan, penuh amarah. Siapa yang membunuh Tuan Mudawa? Salah satu dari mereka pria bertubuh besar dengan suara seperti guntur melangkah maju. Matanya tajam menyapu semua yang ada di hadapannya. Aura yang keluar dari tubuhnya seolah menekan udara. Suatu kekuatan menakutkan menyelimuti tanah lapang dalam sekejap, seakan dunia menahan napas. Inilah kekuatan para veteran Wuling sejati. Bukan mereka yang baru mencapai tingkatan itu, tapi yang sudah lama tenggelam dalam dunia pembantaian dan pengalaman berdarah. Faktanya, reputasi Liu Xiangho di kota naga hitam tidak lepas dari 4 orang ini 4 raja penjaga. Mereka adalah pilar utama kekuasaan Liu Xiangho. Dan keempatnya, bukan nama-nama yang bisa dianggap enteng. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh. Wah, benar-benar gaya para raja. Kalian ini 4 raja penjaga atau 4 raja bodoh? Wei Yi tertawa meremehkan. 8 pengawal elit kalian sudah kuhancurkan. Sekarang giliran kalian berempat. Wei Wankang, aku yang bunuh. Mau balas? Ayo, jangan banyak bacot. Cepat maju semua. Aku tak suka buang waktu. Dengan tangan kanan yang mengayunkan pedang seolah sedang memanggil seekor anjing, Wei Yi mengundang kematian dengan wajah santai. Kata-katanya benar-benar menusuk. Bahkan Ouyang Lanshan dan para pemimpin sekta Overlord pun melongo sesaat. Tak percaya. Ini bukan provokasi biasa, ini tantangan terang-terangan terhadap 4 raja penjaga. 4 raja bodoh? Gila! Seumur hidup mereka, tidak pernah ada orang yang berani menyebut mereka dengan sebutan seperti itu. Apalagi di depan wajah. Bocah sombong! Hari ini aku akan cabik-cabik kau hidup-hidup. Teriak si pemimpin raja penjaga, matanya merah membara. Ia langsung menekan lutut pada pelana kudanya dan meluncur maju bagai meteor, mengincar kepala Wei Yi. Awas saja! Akan kucabik kulitmu! Raja kedua pun menyusul. Namun langkahnya terhenti ketika seseorang melangkah ke hadapan. Lawanmu, aku! Suara itu tegas dan dingin. Dan sosok yang berdiri menghadang adalah Ouyang Lanshan. Belum selesai kata-katanya, Ouyang Lanshan langsung melayangkan pukulan telak ke depan. Tubuhnya diselimuti oleh aura es murni, kekuatan dingin yang menusuk tulang langsung menyapu sekeliling seperti badai musim dingin. Aura ice spiritnya aktif sepenuhnya. Suasana langsung berubah membeku. Pada saat yang sama, Hu Jintao bersama 2 wakil pemimpin lainnya dari sekta Overlord juga tanpa ragu melompat ke medan tempur, masing-masing menghadang 2 pendekar musuh yang tersisa. Mereka tidak bisa dibilang unggul, namun berkat formasi 3 lawan 2, setidaknya mereka tidak langsung terdesak. Kedua belah pihak langsung bertarung sengit tanpa banyak basa-basi. Sementara itu,
Lawan Wei adalah yang terkuat di antara 4 raja penjaga, seorang pendekar tingkat wuling peringkat 7. Tubuhnya besar, kekar seperti gunung. Di kedua tangannya tergenggam sepasang kapak tempur berwarna hitam, yang tampak sangat berat dan kokoh. Di tangan pendekar itu, 2 kapak itu seakan menjadi perpanjangan tubuhnya sendiri. Saat dia mulai berputar dan mengayunkan kapaknya, aura pembunuh langsung menyebar, seperti badai api dan angin yang siap melumat apapun di jalurnya. Putaran kapak ganda itu membentuk pusaran kekuatan mematikan, dan dalam sekejap aura tajam itu langsung mengarah ke Wei. Bisa jadi, justru kau yang akan mati hari ini. Wei mengangkat sudut bibirnya dan menanggapi dengan senyum sinis. Sekejap kemudian, ia pun mulai mengaktifkan jurus pamungkasnya. Jurus pedang matahari murni langsung ia lepaskan tanpa ragu. Langkah kakinya gesit berubah-ubah, kadang mendekat, kadang menjauh namun selalu menjaga jarak optimal untuk mempertahankan keunggulan. Meskipun berat kapak lawan bisa menghancurkan batu, namun panjang bilah pedangnya lebih unggul, memberinya ruang gerak lebih fleksibel. Diperkuat dengan darah naga dan kekuatan murni dari garis keturunannya, ditambah niat pedang yang tajam dan menusuk langit, setiap serangan Wei membelah udara, memaksa lawan untuk lebih waspada. Beruntung, sebelumnya ia sempat menelan beberapa pil pemulih energi, membuatnya kini dalam kondisi prima, tanpa kelelahan sedikit pun. Dalam waktu singkat, keduanya sudah terlibat dalam duel sengit dan Wei sama sekali tidak kalah. Mati kau, anak tengik! Raung pria berbadan besar itu. Tiba-tiba, ia melengkingkan suara dan dengan kekuatan penuh melempar kedua kapaknya ke udara. 2 kapak raksasa itu melesat bersamaan, menciptakan lingkaran maut di langit, satu datang dari depan, satu lagi dari belakang mengepung Wei dari 2 arah seperti jepitan maut. Sorot mata Wei sedikit berubah. Ia segera bergerak menghindar ke samping. Namun, kapak-kapak itu berputar di udara dan berubah arah. Kali ini, keduanya menyerang dari kiri dan kanan dengan kecepatan luar biasa jauh lebih cepat dari sebelumnya. Teknik pengepungan. Wei langsung menyadari. Dia telah masuk ke dalam perangkap. Tak bisa menghindar. Maka hanya ada satu pilihan lawan langsung. Dengan cepat, pedang di tangan kanannya menebas ke arah kapak sebelah kanan. Wush! Aura tajam pedangnya meledak hebat, menahan kapak itu dan menghempaskannya mundur. Namun pada saat yang sama, tangan kirinya terkepal. Tinju naga gajah! Tinju raksasa yang diliputi api merah menyala menghantam keras kapak kedua dari arah kiri. BOM! Sebuah ledakan keras meletus. Wei terpental beberapa langkah ke belakang, wajahnya sedikit pucat, tanda bahwa ia mengeluarkan banyak tenaga untuk menahan serangan itu. Hahaha! Kau sudah di ujung tanduk? Melihat Wei terdorong mundur, pria bertubuh raksasa itu malah semakin menggila. Ia melompat tinggi ke udara, 2 kapaknya kembali berada di tangan, dan kini dengan kekuatan penuh, ia mengangkat keduanya lalu mengayunkan mereka ke arah kepala Wei, seolah ingin membelahnya menjadi 2 bagian. Aura pembunuhan terpancar dari sekujur tubuhnya. Namun Wei justru menatap ke atas. Tatapan putus asa yang sempat muncul sebelumnya menghilang, digantikan oleh senyum dingin dan mengejek. Sekarang giliranmu masuk perangkap. Dalam sekejap, tubuh Wei menghilang. Hah? Pria raksasa itu terkejut. Matanya membelalak. Dari atas. Suara dingin terdengar dari langit. Ia langsung mendongak. Namun sudah terlambat. Sosok Wei melayang di udara, tepat di atasnya, tangan kanan menggenggam pedang bersinar tajam yang kini telah berubah menjadi kilatan cahaya dingin dan mematikan. Wush! Pedang itu meluncur seperti meteor, menebas udara, menghempaskan kekuatan pedang yang tak bisa dihentikan. Cahaya dingin menutupi seluruh langit di atas kepala pria itu. Dan pertarungan sebenarnya baru saja dimulai.
Bab 147, Pil Penggerogot Jiwa. Wei Yi kembali memamerkan kehebatannya. Yang baru saja dia gunakan bukan sembarang teknik gerak, melainkan jurus andalan dari 18 Shadow Staff serta Phantom Hawk, tepatnya teknik rahasia bernama lompatan bayangan. Sebuah teknik kilat untuk melompat ke udara dalam sepersekian detik, meninggalkan bayangan semu di tempat sebelumnya, yang berfungsi untuk mengecoh mata musuh. Jurus ini memang tak banyak berguna saat menghadapi musuh dengan kesadaran spiritual tinggi atau level jauh di atasnya, tetapi untuk sesama tingkat Wuling, efeknya bisa sangat mematikan. Dan benar saja, pria bertubuh raksasa itu tidak menyadari tipu daya itu sedikit pun. Hingga detik itu, saat pedang Wei Yi meluncur dari langit, dan tebasan maut dengan aura pedang setajam kilat benar-benar turun, barulah pria tersadar, namun semuanya sudah terlambat. Wajahnya langsung berubah. Sialan, aku malah yang masuk perangkap. Mereka sudah bertarung cukup lama, saling jual beli serangan, mengerahkan jurus pamungkas satu demi satu. Siapa sangka, pada akhirnya dirinya lah yang terkecoh dan terpojok. Namun pria kekar itu bukan orang biasa. Sebagai pendekar Wuling tingkat 7 yang telah banyak makan asam garam pertempuran, dia telah berkali-kali lolos dari maut, dan itu membuatnya tak mudah panik. Bahkan saat bayangan kematian menari di atas kepalanya, ia tetap tenang. Nyawaku saja belum bisa diambil dewa kematian, apalagi oleh anak bau kencur sepertimu. Mata si raksasa memancarkan kegilaan yang mengerikan. Dengan sekuat tenaga, ia menghentikan laju tubuhnya yang sedang jatuh, lalu mengangkat kedua kapaknya, mengalirkan seluruh kekuatan batinnya ke dalam senjata. Dua kapak hitam itu langsung memancarkan cahaya hitam menyilaukan, disertai arus energi berputar liar, menebar ancaman yang luar biasa menakutkan. Matilah kau! Dengan teriakan penuh amarah, dia membalik serangan, mengayunkan kapak dari bawah sebuah serangan balasan yang ekstrem, pertaruhan nyawa seutuhnya. Pedang dan kapak saling berbenturan. Kekuatan dari dua arah meledak. Walau level kultivasi Wei Yi sedikit lebih rendah, namun kombinasi kekuatan garis darah naga, api merah Red Crystal Flame, dan keunggulan posisi di udara membuatnya mampu menekan lawannya. BOM! Ledakan dahsyat terjadi. Wei Yi terdorong mundur 4 langkah. Sedangkan pria kekar itu memuntahkan darah segar, tubuhnya goyah mundur 7 hingga 8 langkah. Wajahnya langsung pucat, dan tubuhnya pun mulai bergetar hebat. Meskipun masih hidup, dia jelas menderita luka dalam yang cukup parah. Namun, belum sempat dia menarik napas lega. Sekarang, kau sudah waktunya mati. Sebuah suara wanita dingin dan tajam menyelinap ke telinganya, disusul cahaya biru pekat yang meluncur bagaikan ular berbisa. Itu adalah cambuk mematikan milik Ouyang Lanshan. Sementara lawan Ouyang Lanshan sebelumnya telah berhasil dialihkan oleh salah satu wakil pemimpin Shaizhong, membuat Lanshan bebas melancarkan serangan kejutan yang telah lama dipersiapkan. Aura esnya meledak. Jiwa tempurnya bangkit. Cambuk biru itu bagaikan senjata dari neraka, menyala dengan energi mematikan yang menusuk sukma. Cahaya biru itu langsung menembus pertahanan jiwa tempur si pria kekar, dan menghunjam tepat ke dadanya. Kreas! Aargh! Teriakan penuh kesakitan menggema, mata pria itu membelalak seperti hendak copot keluar. Wajahnya berubah seperti binatang buas yang hendak mengoyak mangsanya. Dengan kekuatan terakhirnya, dia kembali mengangkat kedua kapak, hendak mengayunkan tebasan maut ke arah Ouyang Lanshan, bersiap mati bersama. Jika hanya Lanshan seorang, mungkin dia bisa berhasil. Sayangnya, Wei Yi masih ada di belakangnya. Sering! Sebuah pedang dilempar dari jauh. Langsung menembus tubuh besar itu dari belakang menancap dalam, keluar di dada. Pria kekar itu terdiam seketika. Kedua kapaknya masih terangkat setengah jalan, tapi gerakannya terhenti. Dia mencoba menoleh, namun tubuhnya tak lagi merespons. Darah mengucur deras dari mulutnya,
matanya kosong, dan tubuhnya yang seperti gunung akhirnya tumbang ke tanah. 4 raja penjaga dari kediaman Huasiang. Pemimpin mereka kini resmi tumbang. Semua orang di medan pertempuran menahan napas. Deng! Pemain Wei Yi telah berhasil membunuh target bernama. Suara sistem muncul di benak Wei Yi. Namun matanya tak tertuju ke sistem, melainkan ke medan tempur berikutnya. Pertarungan belum usai. Suara sistem kembali bergema dalam benak Wei Yi. Deng! Selamat, Anda telah membunuh satu musuh berkekuatan Wuling tingkat 7. Pengalaman bertambah dalam jumlah besar. Wei Yi menyeringai. Satu orang telah tumbang dan kini, waktunya memangkas sisanya. Ambil satu lagi. Ucapnya cepat, menatap Ouyang Lanshan yang segera membalas dengan anggukan tegas. Tak perlu banyak kata, keduanya langsung menerjang ke medan laga yang masih menyala panas. Saat ini, 3 dari 4 raja penjaga kediaman Huasiang masih bertahan, meski dalam kondisi terdesak. Hu Jentao dan 2 wakil pemimpin dari Shaizong masih bertarung sengit melawan musuh. Meski sempat kewalahan, kekuatan mereka sebagai sesama Wuling tetap mampu menahan gempuran. Namun, begitu Wei Yi dan Ouyang Lanshan kembali bergabung, situasi langsung berbalik tajam. Perimbangan kekuatan hancur. Pertempuran pun berubah menjadi satu sisi. Tak butuh waktu lama, 2 dari 3 raja penjaga tersisa menerima nasib yang sama tewas dengan tragis di medan pertempuran. Sayangnya, 1 dari mereka tewas oleh cambuk Ouyang Lanshan. Sehingga pengalaman dari pembunuhan itu tidak masuk ke sistem Wei Yi, membuatnya sedikit kecewa. Kini tinggal 1 musuh terakhir. Dia segera dikepung oleh Wei Yi, Ouyang Lanshan, Hu Jentao, dan 2 wakil pemimpin lainnya. Di sekeliling mereka, puluhan anggota bawahan Bawangzong dan Seizong juga membentuk barikada, menutup semua jalan keluar. Tak ada harapan untuk melarikan diri. Pria itu tahu, dia tidak akan bisa lolos. Tapi dia bukan orang yang mudah menyerah. Daripada mati percuma, dia memilih bertarung habis-habisan dan berusaha menarik setidaknya 1 orang untuk mati bersamanya. Namun, tekad saja tidak cukup. Dalam kepungan 5 ahli Wuling, dia tak lebih dari binatang liar yang menunggu ajal. Meski menggila dan mengamuk, dia akhirnya berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup. Wei Yi menatapnya dingin, sorot matanya tajam seperti pisau. Kau punya pilihan terakhir, ada yang ingin kau katakan? Pria itu justru meludahkan darah ke tanah dan melotot garang. Tuh! Kau pikir aku pengecut? Bunuh saja! Kalau aku meringis sedikit, aku ganti nama jadi budakmu. Melihat itu, Wei Yi hanya mengerutkan alis. Orang ini keras kepala. Jelas bukan tipe yang mudah diintimidasi. Ouyang Lanshan mencoba meredam situasi, bicara dengan nada lebih lembut. Tidak perlu begini. Katakan saja apa yang kami ingin tahu, kami janjikan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Bukankah itu lebih baik? Namun pria itu malah menatap Ouyang Lanshan dengan penuh kebencian. Hah, dasar jalang! Kalian pasangan mesum ini. PLAGH. Sebuah tamparan keras dari ujung cambuk langsung mendarat di wajahnya. Separuh wajahnya langsung membengkak, merah lebam seperti bakpao kukus. Kau mau mati? Aku turuti sekarang juga. Bentak Ouyang Lanshan. Dada naik turun karena emosi. Tapi Wei Yi menahan tangannya. Biar aku yang urus. Tadi aku masih ingin bicara baik-baik, tapi kalau kau memang menolak, aku harus menggunakan cara lain. Senyumnya berubah dingin, dan dari dalam cincin penyimpanannya, dia mengambil sebuah botol kecil berisi pil merah menyala. Begitu tutup botol dibuka, aroma menyengat langsung menyeruak keluar, membuat Ouyang Lanshan terkejut dan wajahnya berubah serius. Jangan bilang itu, pil ilusi penggerogot jiwa. Para anggota Seizong yang berada di dekat sana juga ikut tercekat. Wajah mereka menegang, bahkan yang paling pemberani sekalipun tak bisa menyembunyikan rasa takut.
Pil ilusi penggerogot jiwa Huoshen Shigu dan adalah salah satu pil paling kejam dari kelas 5. Pil ini dikenal karena kemampuannya menghancurkan kehendak jiwa seseorang, membuat korbannya jatuh ke dalam ilusi, kehilangan kesadaran, dan merasakan rasa sakit seolah seluruh tulangnya digerogoti dari dalam. Dan lebih dari itu, siapapun yang sudah menelan pil ini, hidupnya tak akan pernah kembali normal. Lebih baik mati daripada menanggung sisa hidup sebagai mayat hidup yang jiwanya hancur. Pil ini bukan hasil beli. Wei Yi mendapatkannya dari makam Raja Alang Liu Zong dalam perjalanannya terdahulu. Belakangan, saat punya waktu, ia menyuling ulang semua pil yang ia temukan, dan pil ini adalah hasil dari usaha itu. Melihat pil itu, pria yang tadinya sekeras batu pun akhirnya gemetar. Tunggu, tunggu! Aku... Terlambat. Wei Yi sudah menjejalkan pil itu ke dalam mulutnya, tak memberi kesempatan untuk menolak. Pria itu menggeliat hebat, tubuhnya kejang-kejang, wajahnya memerah lalu pucat, keringat bercucuran, dan urat-urat di lehernya menegang. Ergi! Rasa sakit dari dalam tulang membuat dia meraung kesakitan seperti binatang. Wajahnya berkerut hebat hingga sulit dikenali. Tapi tak lama kemudian, matanya mulai kosong. Pupilnya melebar, dan kesadarannya memudar. Saat itulah Wei Yi mendekat, berbisik langsung ke telinganya dengan suara lirih namun mengandung kekuatan spiritual. Di mana Wasiang Hu Warong sekarang? Dan pria itu menjawab, tanpa kesadaran sedikit pun, seperti mayat yang diprogram untuk bicara. Di luar kota, tambang besi merah, bawah tanah, istana merah Rong. Bab 148, Sarang yang dicuri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wilayah sekitar Kota Naga Hitam sangat kaya akan cadangan mineral bawah tanah. Tak jarang, ditemukan beragam jenis batu tambang langka yang sangat bernilai tinggi. Kondisi inilah yang menjadi alasan utama mengapa begitu banyak kekuatan dan sekte besar memilih untuk menetap di kota tersebut. Sekitar 10 li dari luar kota, terdapat gunung tambang besi merah, sebuah tambang yang dari luar mungkin tak tampak istimewa. Besi merah memang bukanlah material kelas atas, hanya batu tambang biasa yang umum digunakan untuk menempa senjata dan peralatan tempur. Namun, meskipun bukan tambang premium, tempat ini tetap memiliki nilai ekonomis yang stabil. Dan selama ini, tambang tersebut sepenuhnya berada di bawah penguasaan bawahan sekte Overlord. Mulai dari para penjaga yang berpatroli, hingga para penambang yang bekerja di dalamnya, semuanya adalah orang-orang dari faksi sekte Overlord cabang. Namun yang terjadi hari ini sungguh mengejutkan. Ketika Wei Yi, sang pemimpin cabang resmi dari Bawanzhong, datang langsung memimpin rombongan ke tambang itu. Ia justru dihentikan secara kasar oleh para penjaga. Maaf, tambang saat ini dalam kondisi rusak karena runtuh. Untuk sementara, semua jalur masuk ditutup. Orang luar dilarang masuk. Ujar salah satu penjaga dengan nada keras dan dingin. Bersamaan dengan ucapannya, dia dan 7 atau 8 penjaga lain mencengkram erat senjata mereka, mata mereka waspada menatap rombongan yang datang. Jelas terlihat mereka menganggap Wei Yi dan rombongannya sebagai orang luar. Wei Yi belum sempat membuka mulut, namun di sebelahnya, Ouyang Lanshan justru tak bisa menahan tawa kecil yang meledak seketika. PVFT, hahaha. Raut wajahnya cerah ceria, tak seperti biasanya. Senyum mengembang di wajah cantiknya, menghapus dinginnya sosok wanita yang dikenal sebagai pendekar petarung dingin dan tanpa emosi. Baginya, ini adalah pemandangan paling lucu hari itu. Seorang pemimpin resmi dari tambang malah ditolak masuk ke wilayah miliknya sendiri. Wei Yi memutar kepalanya menatapnya datar. Apa lucunya? Menurutmu sendiri bagaimana, Tuan Pemimpin Besar Wei? Ouyang Lanshan menjawab dengan senyum penuh makna sambil mengedipkan mata, seolah mengejek. Mulut Wei Yi sedikit berkedut. Jelas sekali, dia tidak sedang dalam mood untuk tertawa. Dengan wajah dingin dan tanpa basa-basi,
dia menoleh ke arah Hu Jintao, wakil pemimpin cabang. Hu Jintao sendiri hanya bisa menarik napas panjang. Bukan hanya canggung, dia juga marah besar. Bagaimana mungkin bawahannya sendiri berani menolak pemimpin utama cabang? Tanpa berkata panjang lebar, dia segera maju, menuding ke arah para penjaga dan membentak keras. Kalian buta? Ya, tak kenal siapa di hadapan kalian. Ini adalah pemimpin cabang kita sendiri. Mana si keparat bernama Hudahu? Suruh dia keluar sekarang juga. Bentakan itu cukup untuk membuat suasana berguncang. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria besar berwajah gelap dari arah lereng bukit. Ia membawa serta lebih dari 10 anak buahnya dan tergopoh-gopoh turun ke kaki gunung. Wakil pemimpin Hu, kenapa Anda datang ke sini? Tanya pria itu dengan nada terkejut. Aku datang bukan untuk main-main. Bentak Hu Jintao, wajahnya gelap. Kau malah menyuruh orang-orangmu menghentikan pemimpin cabang sendiri? Namun sebelum ia sempat menyembur lebih jauh, Wei mengangkat tangan menghentikannya. Tidak perlu buang waktu. Langsung saja antar kami ke atas gunung. Hu Jintao terdiam, mengangguk patuh. Hudahu pun melirik ke arah Wei, tampak bingung. Ia jelas tidak mengenali pria yang berdiri gagah di hadapannya. Melihat itu, Hu Jintao mendengus dingin. Itu pemimpin cabang kita. Kau 2 minggu ini beralasan sakit dan tidak pernah masuk ke kota, wajar kau tak tahu. Tapi sekarang lihat baik-baik, ini adalah atasanmu. Mendengar itu, Hudahu langsung memungkukan tubuh. Ah, ampun, ampun. Mohon maaf, pemimpin. Saya tidak tahu. Benar-benar salah saya. Cukup omong kosongnya. Bawa kami ke atas. Ujar Wei, suaranya dingin dan tegas. Namun saat rombongan hendak bergerak, Hudahu tiba-tiba melangkah ke depan dan menghalangi. Wei menghentikan langkahnya, mundur setengah langkah sambil menyipitkan mata. Pandangan tajamnya menusuk seperti belati, menatap Hudahu dalam-dalam. Kenapa? Bahkan sebagai pemimpin cabang pun aku tidak boleh naik ke tambangku sendiri sekarang? Nada suaranya tenang, namun mengandung ancaman dingin yang membuat udara sekitar terasa menyesakkan. Hudahu tertawa kaku, lalu buru-buru menunduk sambil berkata, Jangan salah paham, Tuan Pemimpin. Bukan saya melarang, hanya saja memang benar jalur menuju tambang sedang rusak akibat runtuhan. Kami sedang menutup area untuk perbaikan. Jika Tuan ingin melakukan inspeksi, mungkin sebaiknya tunggu besok. Malam ini kami akan bekerja semalaman untuk membuka jalan. Wei menyipitkan mata dan tersenyum dingin. Hah? Mendengar penjelasan licik dari Hudahu, Wei tak menjawab sepatah kata pun. Yang keluar dari mulutnya hanyalah 2 suara tawa dingin dan penuh ejekan. Jadi alasan apapun bisa kau temukan, ya? Menarik. Kelihatannya kalian semua sudah dibeli oleh orang lain, bukan begitu? Nada suaranya tenang, tapi tiap katanya seperti pisau yang mengiris langsung ke tulang. Setelah berkata demikian, Wei menoleh tatapannya mengarah langsung ke Hu Jintao. Jika semua penjaga tambang seperti Hudahu sudah disuap, bukan tidak mungkin Hu Jintao juga ikut terlibat. Ini adalah wilayah kekuasaan pribadi miliknya sendiri, milik Bawang Zhong cabang. Namun kini, ia malah menemukan tempat itu sepenuhnya berada di bawah kontrol kekuatan lain, dan dirinya sebagai pemimpin tertinggi cabang tak tahu apa-apa. Wei benar-benar ingin mengamuk saat ini. Seandainya ia tak berhasil menyelidiki lewat pil racun penggerus jia, mungkin sampai sekarang pun ia masih dibutakan oleh konspirasi ini. Kini semuanya mulai masuk akal. Mengapa para pemimpin cabang sekta Overlord sebelumnya selalu mati secara misterius satu demi satu? Sumber semua masalah ini pasti ada di dalam tambang besi merah ini. Wei menghembuskan napas pelan, menekan emosinya, lalu menatap Hu Jintao dengan dingin. Wakil pemimpin Hu, soal para pengkhianat
yang makan dari dalam lalu gigit dari belakang seperti ini. Kupikir kau lebih tahu harus bagaimana mengurusnya, bukan? Atau kau juga perlu bantuanku? Ucapannya terdengar tenang, tapi aura tekanan yang mengalir darinya benar-benar menusuk tulang. Selama ini memang Wei Yi selalu mempercayai Hu Jintao. Namun dalam situasi seperti ini, bahkan rasa percaya pun harus diuji. Ia memang baru setengah bulan berada di kota naga hitam, masih wajar jika belum mengetahui semua hal. Tapi Hu Jintao, ia sudah bertahun-tahun menetap dan bertugas di sini. Bagaimana mungkin dia benar-benar tidak tahu apapun soal konspirasi di tambang ini? Atau jangan-jangan, ia juga sudah dibeli diam-diam oleh pihak musuh? Hu Jintao tentu bukan orang bodoh. Melihat tatapan penuh kecurigaan yang mengiris dari mata Wei Yi, hatinya langsung tercekat. Ia tahu betul meskipun selama ini Wei Yi bersikap ramah padanya. Tapi jika sang pemimpin sudah mengambil keputusan, maka kepala akan jatuh tanpa ragu. Tuan pemimpin, mohon tenang, serahkan semuanya padaku. Saya, Hu Jintao, bersumpah setia kepada sekte. Tidak akan pernah mengkhianati. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, Hu Jintao langsung melangkah ke depan. Tatapannya berubah buas saat ia menghadapi para penjaga tambang. Tangkap mereka semua! Pengkhianat tak layak hidup di dunia ini! Hancurkan mereka! Teriakannya memecah udara. Seketika itu juga, para anggota resmi sekte Overlord cabang langsung menerjang maju seperti ombak yang meledak. Hu dan para pengawalnya jelas tak pernah menyangka Wei Yi akan bertindak secepat ini. Mereka juga tak menduga bahwa Hu Jintao yang selama ini dikenal sebagai orang baik, kini justru memimpin pembantaian tanpa sedikit pun belas kasihan. Tunggu! Tuan pemimpin Wei! Wakil pemimpin Hu! Ini semua hanya salah paham. Dengarkan dulu penjelasan kami. Hu mencoba mundur sambil berteriak panik, wajahnya memucat. Tapi jawabannya hanya berupa semburan kemarahan. Penjelasan nenek moyangmu. Kau pengkhianat yang makan di dalam dan muntahkan keluar. Mati kau! Hu Jintao menghunus pedangnya, tajamnya sinar bilah menebas angin lalu menebas langsung ke arah Hu tanpa ampun. Para penjaga tambang jelas bukan tandingan para murid resmi sekte. Dalam hitungan detik, mereka sudah ditekan sepenuhnya. Bahkan, tak butuh bantuan dari para pendekar Seizong, saking tidak seimbangnya perbedaan kekuatan. Sementara itu, Ouyang Lanshan hanya menonton dari samping dengan senyum puas di wajah. Pertarungan dan persaingan antara sekte Overlord dan Seizong memang sudah menjadi hal biasa. Dan sebagai pendekar utama dari Seizong, ia sudah sering beradu jurus dengan Wei Yi. Namun, hari ini, ia lebih memilih untuk berdiri dan menikmati tontonan pembantaian. Hei, Wei Yi! Gumamnya, matanya menyipit tajam. Kau pikir benar ada istana bawah tanah Kairong di balik gunung ini? Apa yang dikatakan orang itu bisa dipercaya? Wei Yi menoleh singkat padanya. Aku hanya tahu satu hal, pil racun penggerus jiwa yang dia telan, bukanlah palsu. Suaranya datar. Ia tidak ingin bicara panjang. Karena di dalam benaknya saat ini, ada satu hal yang lebih penting. Misi terpicu jalan menuju ranah martial spirit. Benar sekali. Setelah ia menebas nyawa orang terakhir dari 4 Raja Besi, Wei Yi telah resmi menembus batas 10 tingkat Grandmaster. Dan tepat saat itu juga. Deng! Selamat! Pemain Wei Yi telah mencapai tingkat ke-10 Grandmaster. Misi terobosan telah diaktifkan. Syarat misi, bunuh 20 musuh dari tingkat martial spirit. Batas waktu misi, 3 bulan. Hadiah, terobosan menuju ranah martial spirit. Bab 149, Istana Bawah Tanah Kairong. Dalam waktu 3 bulan, bunuh 20